Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Yusuf. Agar kalian bisa terus mengikuti kisah menarik lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman kalian. Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub. Yusuf adalah anak yang istimewa, karena dia memiliki ketampanan dan kecerdasan yang luar biasa. Sejak kecil, Yusuf sering bermimpi. Mimpi-mimpi tersebut merupakan wahyu dari Allah yang menunjukkan masa depannya. Suatu hari Yusuf bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Yakub. Ayahnya memahami bahwa ini adalah tanda dari Allah, bahwa Yusuf akan menjadi seorang nabi yang besar. Namun, keistimewaan Yusuf membuat saudara-saudaranya merasa cemburu dan iri. Mereka merasa bahwa Yusuf lebih disayangi oleh ayah mereka. Rasa cemburu ini membuat mereka merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yusuf. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di ladang, saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk membuangnya ke dalam sumur yang dalam. Mereka berbohong kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Yakub sangat sedih dan meratapi kehilangan anaknya yang dicintai. Namun, Allah tidak meninggalkan Yusuf begitu saja. Ketika Yusuf terdampar di dalam sumur, Allah mengirimkan sekelompok pedagang yang melewati tempat tersebut. Mereka menarik Yusuf keluar dari sumur dan menjualnya sebagai budak kepada seorang bangsawan Mesir yang kaya. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Yusuf tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Pada suatu waktu, istri dari tuannya yang bernama Zulaiha merayu dan mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal Zulaiha adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan, wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf memohon perlindungan Allah dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf kemudian lari menuju pintu untuk menjauh, dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Zulaiha kemudian menuduh Yusuf telah menggoda dirinya, dan mengaku sebagai korban. Zulaiha terus membela diri dan menuduh Yusuf. Namun Yusuf berkata dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamis Yusuf koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya, Yusuf yang coba merayu wanita itu lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi, jika baju gamis Yusuf koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Yusuf berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya, wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya, dan berkata kepada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, Zulaiha memanggil teman-temannya ke rumahnya. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda. Melihat paras rupawan Yusuf, teman-teman Zulaiha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaiha dan Yusuf, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaiha sepakat untuk memenjarakan Yusuf agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Karena itu, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Meskipun berada di balik jeruji besi, Yusuf tidak pernah kehilangan keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Dia tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah. Akhirnya, Allah mengangkat derajat Yusuf dan membebaskannya dari penjara. Dia menjadi penasehat terkemuka di kerajaan Mesir dan membantu raja menghadapi masa kelaparan yang melanda negeri itu. Yusuf juga bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang dulu membuangnya ke dalam sumur. Yusuf memaafkan mereka dan menyatukan kembali keluarganya. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita tentang keimanan, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah.
Meskipun dia menghadapi banyak cobaan dan kesulitan, Yusuf tetap teguh dan tidak pernah melupakan Allah. Kisahnya memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Sekian dulu kisah tentang Nabi Yusuf ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.